Dan saya hormati Kepala SMA Negeri Mojosari, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri Mojosari. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dengan rekan saya Ibu Inayatul Iza selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri Mojosari terkait dengan modul 3.2 kami akan melakukan aksi nyata mengenai pemetaan dan pemanfaatan sumber daya sekolah. Jadi nanti di sini kita sama-sama berdiskusi, menyampaikan pendapat masing-masing terkait dengan pemetaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah. Ya. Dilanjutkan Bu Inaya. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Dia adalah tujuan pembelajaran. Jadi kami calon guru penggerak itu memiliki tugas untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama dengan warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki di sekolah seperti itu. Jadi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan 7 modal utama sumber daya yang ada di sekolah sebagaimana yang kami terima di pendidikan penggerak. Ini yang pertama adalah aset dan community development. Ini pengembangan komunitas berdasarkan aset atau kekuatan yang kita miliki, bahwa sekolah adalah sebuah komunitas yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, begitu. Kemudian ini ada 7 aset utama atau modal utama yang dimiliki sekolah. Yang pertama adalah modal manusia, kemudian ada modal sosial, yang ketiga adalah modal fisik, 4 modal lingkungan atau alam, kemudian ada modal finansial, yang keenam modal politik, dan 7 modal agama atau budaya. Monggo Bu Nurul dilanjut. Oke, ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bu Inaya terkait 7 modal ini. Mungkin nanti kita bisa berbagi ya Bu Inaya ya. Pertama tentang modal manusia. Ya, apa sih yang dimaksud dengan modal manusia? Ya, modal manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas ya. Seperti maaf kehadiran Bapak Ibu di sini ini menurut kami adalah satu sumber daya yang dimiliki oleh SMA Negeri Mojosari, yaitu manusia yang berkualitas. Nah, ada Pak Usinono, ada Pak Ermawan dengan potensi IT-nya, ada Bu Mus, ya, ada Bu Mimin. Masing-masing kita selalu manusia kan pasti mempunyai skill ya, pasti punya kemampuan tersendiri. Nah, ini nanti mari bersama-sama kita berdiskusi. Di sini di SMA Mojosari ini ada siapa saja yang nanti punya kompetensi yang bisa kita angkat sebagai aset atau sumber daya di SMA Negeri 1 Mojosari. Intinya gini Bapak Ibu, jadi kalau kita itu misalnya ada satu program dengan memberdayakan aset yang sudah ada di kita, di sekolah kita paling tidak itu bisa berpikir positif ya. Dengan aset yang sudah ada ini kita kembangkan untuk mensukseskan atau memperlancar program sekolah. Misal ketika ada event perpisahan atau program media kan ya, ini kan dibutuhkan satu event organizer ya, tapi cukup nanti ada dokumentasi ini yang ahli editing ada Pak Yono, yang ahli fotografer ini ada Pak Randa, yang ahli mengatur acara ini ada Pak Bambang begitu ya. Ini adalah satu aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Itulah yang dimaksud dengan modal manusia. Sedikit menambahkan yang dimaksud dengan modal manusia itu bukan hanya gurunya saja, tetapi semua juga manusia yang ada di sekolah. Jadi semua modal manusia bisa kita manfaatkan, dari guru-gurunya, dari murid-muridnya, karyawan, TU, dan lain sebagainya seperti itu. Termasuk juga komite atau orang tua murid ya. Nanti kita bisa memberdayakan bersama, memaksimalkan sumber yang kita sudah bisa terbayang ya Bapak Ibu ya, kira-kira modal manusia yang kita miliki. Oke, next Bu. Ya, yang kedua ini ada modal sosial. Apa sih yang dimaksud dengan modal sosial ini? Modal sosial adalah norma aturan yang mengikat warga di dalamnya dan mengatur pola perilakunya, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan networking antara unsur dalam komunitas. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira Bapak Ibu di sekolah kita, modal sosial kita? Ada NGO
bagaimana nanti kita angkat teman itu bisa sharing bagaimana sih pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Nah, dari situ kan muncul. Juga ada adanya komunitas sosial yang di Mojosari itu yang tren apa Bu? Yang besar ya, sudah besar, ada ISM ya, adanya ISM sebagai lembaga sosial itu ya, LMS ya, lembaga masyarakat sosial ya. Ini kita bisa memanfaatnya untuk kerjasama baik itu dalam publis kegiatan sekolah maupun publis kegiatan sekolah maupun kita bisa bekerja sama. Dan ini sementara ini kan sudah kita laksanakan ISM yang bergerak di sosial ya. Ketika penyaluran bantuan kita join dengan ISM untuk baik yang ada di daerah kita sendiri bahkan sampai ke luar negeri saat itu. Itu yang dimaksud dengan modal sosial. Ada network. Ya, ada satu jaringan kerjasama. Ya. Next. Ini yang ketiga adalah modal fisik. Ini pakarnya ada Pak Yono terkait modal fisik yang dimiliki di SMA 1 Mojosari. Modal fisik adalah bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, baik itu berupa laboratorium, ruang pertemuan, aula, ataupun pelatihan. Banyak sekali kan Bapak Ibu ya, kita sudah punya kelas, kita punya aula, kita punya lab, kita juga punya ruang musik. Itu adalah aset atau modal fisik yang dimiliki oleh sekolah kita. Oke, modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam. SMA Negeri 1 Mojosari. Kita berada di lingkungan alam. Siapa yang ada di sekitar kita? Di sebelah ada Disnaker. Sebelahnya lagi ada DLK. Dekat kita ada pasar. Kita juga dekat dengan pasar juga. Ya lingkungan alam ya. Ya modal lingkungan alam ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita identifikasi bersama. Nanti kalau tidak bisa mendukung program kita ya, karena kita dekat dengan Disnaker, mungkin nanti sesekali anak itu butuh info tentang penyaluran tenaga kerja atau mungkin bursa tenaga kerja kan gampang ya. Jadi ini hal-hal yang diuntungkan oleh sekolah kita terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya, termasuk juga kita punya udara yang bersih ya, mungkin karena jauh dari pabrik ya. Terus kita juga dekat dengan Polres. Aku sih ya, Mas kan kemarin anak-anak dengan sedikit dipermudah untuk pengurusan SIM, sudah ada kerjasama dekat dengan 503. Mungkin ketika penyaluran bantuan kita butuh akomodasi dari sana, baik berupa kendaraannya atau apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan atau memperlancar program sekolah. Lanjut dulu ya, modal finansial. Yang kelima adalah modal finansial. Modal finansial adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Jadi kita bisa memaksimalkan dukungan keuangan yang kita punya, termasuk tabungan. Termasuk modal finansial adalah tabungan, investasi, kemudian ada pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal maupun eksternal. Misal kalau nanti sekolah kita sepakati bahwa aula itu bisa kita perdayakan sebagai tempat pernikahan sewa gitu ya Pak Bos, otomatis kan nanti menambah modal finansial sekolah. Atau lapangan tenis itu disewakan setiap kali olahraga misi berapa, itu juga nanti bisa dijadikan sebagai modal finansial sekolah. Modal politik. Kalau modal politik kira-kira Pak Yono yang terlintas di jenengan gimana Pak Yono? Ya, anak-anak ada kegiatan pelatihan pesta demokrasi misalnya. Ya. Seperti itu ya? Ya. Anda ingin sampaikan penjelasan? Model politik itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yono tadi, ada kegiatan anak untuk pesta demokrasi seperti itu. Yang dimaksud dengan modal politik di sini adalah modal yang kita miliki untuk berhubungan dengan lintas sektoral, bahkan juga intern ya mungkin ya. Jadi misalnya kedekatan Pak Kustiono dengan kepala sekolah, ya ini adalah modal politik.
nanti mungkin saya bisa mempengaruhi Pak Kus, ini saya ada program seperti ini, nah tolong ya dengan nanti koordinasikan dengan kepala sekolah ya, gitu ya. Jadi kedekatan atau hubungan sedikit hubungan kedekatan inilah nanti yang bisa kita katakan sebagai hubungan politik ya. Atau mungkin kita sering kok memanfaatkan itu tadi kedekatan kita dengan Polres ya. Minta tolong anak-anak ini SIM-nya untuk dipermudah atau apa. Bahkan kemarin Pak Hermawan ya, kedekatan politik kepala sekolah dengan dinas imigrasi atau mana untuk pengurusan kolektif paspor Bapak Ibu guru juga lancar, cepat, singkat. Itu adalah salah satu modal politik. Bayangin modal politiknya nanti kita apa? Oh iya. Mungkin salah satu ya. Yang kita laksanakan hari ini Ya. berbagi ilmu dengan kita-kita. Oke, juga modal politik kan? Iya. Terima kasih Bu Mus. Next Bu. Modal yang terakhir ya. Nah, modal agama dan budaya. Di sekitar kita agamanya yang mayoritas Islam, tapi juga ada yang Nasrani, ada juga Hindu ya. Nah, modal agama ini nanti juga bisa menunjang program sekolah. Kalau peringatan Maulid Nabi, ya mungkin kita bisa mengundang Pak Yai yang di pondok sekitar kita sebagai tokoh agama untuk hadir di sini memberikan siraman rohani, atau ada pesantren kilat seperti itu. Terus budaya di sekitar kita ada barongsai, kelenteng itu kan ya. Itu kan juga salah satu upaya pelestarian budaya kita. Wayang, terus Kudusari ini ada bantengan enggak? Bantengan, ya bantengan. itu salah satu upaya untuk pelestarian budaya di sekitar kita, lebih luas lagi budaya di Indonesia. Sedikit menambahkan ya, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Nurul bahwa ini modal agama dan budaya merupakan salah satu modal utama yang dimiliki sekolah, karena dengan keberagaman agama itu kita bisa memiliki banyak kegiatan yang dipakai untuk pembelajaran murid begitu, mengasah kepemimpinan murid, dan juga semua yang berpihak pada murid itu bisa dilewatkan kegiatan-kegiatan keagamaannya begitu, peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Event-event tertentu itu bisa dimanfaatkan untuk aset sekolah, kekuatan yang dimiliki sekolah. Oke, Bapak Ibu terima kasih ya. Intinya Bapak Ibu, kita itu harus selalu berpikir positif ya. Dalam melaksanakan program tidak usah ada pikiran negatif. Nanti biayanya bagaimana? Nanti caranya ini seperti apa? Karena kita nggak punya ini. Nah, padahal kan kita juga di modal manusia kita juga misalnya besar kita tuh dari alumni. Ya. Coba ini kalau mau sosialisasi narkoba, kalau ada modal manusia alumni bisa kontak murid-murid kita yang saat ini sudah kiprah di sana. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berpikir luas tentang modal-modal dari 7 modal tadi. Mari nanti setelah ini kita bisa berdiskusi bersama kira-kira apa saja nanti modal yang sudah ada atau dimiliki SNN Darul Muzari, mulai dari modal manusia sampai tadi yang terakhir modal agama dan budaya. Jadi nanti saya mau Pak Hermawan ya Pak Her, Pak Her dengan Pak Kus ini nanti mungkin bisa di modal yang manusia. Ya nanti Bu Anin dengan Pak Randa bisa di modal sosial, nanti Bu Miming nanti di modal fisik, Bu Susi nanti di modal lingkungan dengan umum. Setelah itu nanti kita presentasikan bersama. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Setelah ini jelas ya. Baik, nanti mari kita berdiskusi bersama untuk memetakan 7 aset yang bisa kita berdayakan untuk keberhasilan sekolah kita SMA Nidung Josari. Mungkin itu saja, Bu Is ya. Terima kasih. Ada closing statement dari Bu Ina ya? Semoga kita bisa menjadi sekolah yang terbaik. Amin. Dan memanfaatkan semua modal utama yang kita punya. Sekali lagi, insya Allah bersama kita bisa. Oke. Dan sementara saya ini dulu, Ibu Dinas Silaturahmi Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.